Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Manaf. Beliau adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 63 Hijriah atau 638 Masehi di Madinah. Pada saat ayahnya, Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Beliau wafat di Dair Syam, Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi di usia ke-40 tahun. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah. Pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudangnya para ulama, hadis dan tafsir. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Awal karir Umar bin Abdul Aziz di dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada saat usia 24 tahun, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika Masjid Nabawi direnovasi atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan itu. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat, dan pemerintahan. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah berdasarkan wasiat Sulaiman bin Abdul Malik atau khalifah ke-7 dinasti Umayyah. Beliau diangkat menjadi khalifah pada umur 37 tahun setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yaitu dalam bidang agama, kedua bidang pengetahuan, ketiga bidang sosial politik, keempat bidang ekonomi, kelima bidang militer, dan yang keenam bidang dakwah dan perluasan wilayah. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang pertama, bidang agama. Kebijakan dalam bidang agama yang pertama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama besar. Yang ketiga, menerapkan hukum syariah secara serius dan yang keempat, pembukuan hadis. Yang kedua, bidang pengetahuan. Kebijakan dari bidang pengetahuan ada pertama gerakan terjemah, yang kedua pembinaan sekolah kedokteran. Nah, dari gerakan terjemah itu, Khalifah itu memerintahkan jenderal Islam supaya menerjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai bidang ilmu dari bahasa Yunani, Latin, dan Suryani ke dalam bahasa Arab supaya mudah dipelajari oleh umat Islam. Nah, yang kedua pemindahan sekolah kedokteran. Khalifah memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Mesir atau Iskandaria ke Antioquia dan Haram atau Turki. Program tersebut didukung dengan gerakan terjemah buku-buku kedokteran yang dari bahasa-bahasa asing. Yang ketiga ada bidang sosial dan politik. Kebijakan dari sosial politik Umar bin Abdul Aziz yang pertama, menerapkan politik yang adil. Yaitu Khalifah itu menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Beliau tidak membedakan antara Muslim Arab dan non-Arab. Semua sama derajatnya. Tidak membedakan hak dan kewajiban antara Muslim Arab dan Muslim Mawali. Yang kedua, membentuk tim monitor. Khalifah membentuk tim monitor dan dikirim ke berbagai negara untuk melihat langsung cara kinerja para gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, memecat pejabat yang tidak kompeten. Khalifah memecat para pegawai yang tidak layak dan tidak kompeten, juga memecat para pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya, serta memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyat. Yang keempat, meniadakan pengawal pribadi. Khalifah menghapuskan pengawal pribadi Khalifah dan beliau bebas bergaul dengan rakyat tanpa pembatas. Tidak seperti Khalifah yang dahulu yang punya pengawal pribadi dan laskar-laskar yang mengawal istana yang menyebabkan rakyat suka terjun.
Yang kelima, menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Pada zaman khalifah sebelumnya terjadi perbedaan kelas antara Muslim Arab dan non-Arab. Penghargaan dan pemberian jabatan lebih diutamakan kepada Muslim Arab daripada Muslim non-Arab. Hal ini menimbulkan konflik sosial dan politik di kalangan umat Islam. Dan yang terakhir, menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Pada masa khalifah sebelumnya, kerukunan dan toleransi berjalan dengan baik, tapi masih sedikit kebijakan yang berpihak kepada non-muslim. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengembalikan gereja yang telah diubah menjadi masjid di zaman Walid bin Abdul Malik dan mengizinkan pembangunan gereja. Yang keempat, kebijakan Umar bin Abdul Aziz dari bidang ekonomi. Kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani. Yang kedua, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran. Yang ketiga, menghapus sistem kerja paksa. Yang keempat, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan, sumur-sumur, dan pembangunan jalan raya. Yang kelima, menyantuni fakir miskin. Yang keenam, mengambil kembali harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dan mengembalikan ke Baitul Mal. 7. Menitikberatkan pada pelayanan terhadap rakyat miskin dan menaikkan gaji buruh sehingga ada yang setara dengan gaji pegawai kerajaan. Yang kelima, kebijakan dari bidang militer. Dalam bidang militer, Umar bin Abdul Aziz kurang menaruh perhatian untuk membangun angkatan perang yang tangguh. Ia lebih mengutamakan urusan dalam negeri, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, bidang dakwah dan perluasan wilayah. Kebijakan dalam bidang dakwah dan perluasan wilayah. Yang pertama, menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam khutbah setiap hari Jumat. Yang kedua, ia mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara serta menyiapkan para pendakwah kepada raja-raja India, Turki, dan Baghdad di Afrika untuk mengajak mereka kepada Islam. Yang ketiga, menghapus bayaran ziarah yang dikenakan ke atas orang yang bukan Islam dengan harapan ramainya akan memeluk Islam. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sosok yang punya sikap terpuji, bias, dijadikan suri tauladan bagi generasi sesudahnya, baik ia secara pribadi maupun sebagai pemimpin. Yang kedua, sejak kecil Umar bin Abdul Aziz itu telah diajarkan ilmu pengetahuan agama dan juga pengalamannya. Ia terbiasa mengamalkan semua perintah agama sehingga jiwanya terbentuk sebagai orang soleh dan taat agamanya. Ketika ketaatan dan ketakwaan tidak hilang meskipun beliau telah menjadi khalifah. Materi selanjutnya yaitu prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Prestasi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu yang pertama ada kodifikasi hadis dan yang kedua menghapus diskriminasi pada kaum mawali. Nah, dari kodifikasi hadis ini, usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar dilatar belakangi oleh banyaknya syuhada, penghafal hadis dan banyaknya hadis ma'udhu atau hadis palsu beredar di masyarakat yang semakin membuat rancu mana hadis yang sahih dan bukan. Menghapus diskriminasi para kaum mawali. Usaha yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab dan Mawali yang pada masa Khalifah sebelumnya muncul fanatik yang berlebih atau yang dikenal Arabisme dan disertai penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik. Cukup sekian materi mengenai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.